Di lereng pegunungan Wilis yang diselimuti kabut abadi, berdirilah sebuah gubuk tua yang nyaris runtuh. Atapnya bocor, dindingnya keropos, dan lantainya berderit setiap kali diinjak. Di beranda yang reyot, duduk seorang lelaki tua. Tubuhnya membungkuk, kulitnya keriput, dan pandangannya kosong menatap lembah di bawah. Namanya Sarta. Dulu, dia adalah seorang juragan, kaya raya, disegani, dihormati oleh penduduk desa. Tapi semua itu sudah lama berlalu, seperti mimpi yang pudar saat pagi datang terlalu cepat. Kini ia hidup sendiri, ditemani sunyi dan angin gunung. Tak ada istri, tak ada anak, tak ada siapa-siapa. Setiap pagi, ia duduk di sana, menatap kabut yang turun perlahan seperti tirai yang menutup panggung masa lalu. Di wajahnya tak ada lagi ambisi, hanya sisa-sisa penyesalan yang tak pernah sepenuhnya mati. Sarta tahu, hidupnya dulu adalah keajaiban, tapi juga kutukan. Ia tahu, semuanya bermula dari malam badai di hutan. Malam ketika ia bertemu sesuatu yang seharusnya tidak disentuh oleh manusia biasa. Dan hari ini, seperti kemarin, dan mungkin besok, ia menunggu. Menunggu sesuatu yang tak akan pernah kembali. Hujan turun deras malam itu. Petir menyambar dari balik bukit, menyibak langit seperti pisau raksasa membelah gulita. Sarta, saat itu masih pria parubaya, kuat dan cekatan, berjalan sendirian menembus hutan dengan sebilah kapak kayu di punggungnya dan lampu minyak kecil tergantung di pinggang. Ia nekat keluar malam-malam bukan tanpa alasan. Persediaan kayu bakar menipis, dan para tetangga menolak menjual karena badai yang sudah 2 hari tak reda. Tapi Sarta, ia tak pernah takut hutan. Sejak muda ia sudah hidup dari batang-batang pohon yang ditebangnya sendiri. Gelap, dingin, atau binatang buas, semua bukan masalah. Asal ada kayu, ada api. Asal ada api, ada hidup. Namun malam itu, bukan malam biasa. Di tengah jalan setapak yang licin, di balik pohon besar yang tumbang, Sarta menemukan sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Seekor ular, tapi bukan ular biasa. Tubuhnya sebesar batang kelapa. Sisiknya perak mengkilap di bawah kilatan petir. Nafasnya berat, dan tubuhnya terluka parah. Darah hitam kental mengalir dari sisi perutnya, menyerap ke tanah basah. Sarta mematung. Rasa takut menyergap tengkuknya. Tapi entah kenapa, dia tidak lari, tidak pula menyerang. Ia justru mendekat. Dengan tangan gemetar dan dada berdebar, ia merobek lengan bajunya dan mulai membalut luka makhluk itu sebisanya. Hujan membasahi wajahnya. Matanya menyipit menahan air dan tanah yang tercampur jadi lumpur. Ia tak tahu kenapa ia melakukan itu. Nalurinya tak menjelaskan. Tapi hatinya berkata, "Tolonglah." Ular itu tak menyerang. Ia hanya menatap Sarta dengan mata yang berbeda. Mata yang seperti milik manusia. Mata yang dalam dan menyimpan rasa, antara sakit, takut, dan terima kasih. Beberapa saat kemudian, ular itu terdiam, tak bergerak, nafasnya pelan. Hujan masih turun, dan malam makin larut. Sarta menghela napas. Ia tahu, ia tak bisa membawa makhluk sebesar itu kembali ke gubuknya. Tapi ia bisa menjaga tempat ini. Ia menyalakan api kecil, duduk di dekatnya, dan berjaga hingga fajar. Pagi menjelang, burung mulai bersiul, kabut tipis menyelimuti tanah. Dan saat Sarta membuka matanya, ular itu telah menghilang. Namun di tempatnya, berdiri seorang perempuan muda. Rambutnya panjang, basah oleh embun. Kulitnya pucat. Wajahnya tak asing, tapi tak pernah dilihat sebelumnya. Dan matanya, ya, mata itu. Mata yang sama seperti milik ular raksasa tadi malam. Perempuan itu tersenyum kecil. "Kau telah menyelamatkanku," katanya pelan. "Sebut saja aku Lares." Dan dari sanalah semua keajaiban dan bencana bermula. Sarta terdiam cukup lama. Matanya terpaku pada sosok di depannya. Seorang perempuan muda berdiri di antara kabut pagi, tepat di tempat ular raksasa itu terbaring malam sebelumnya. Ia tampak asing, tapi juga akrab.
seperti mimpi yang pernah dilupakan. Lalu muncul kembali tanpa aba-aba. Rambutnya panjang, menjuntai basah melewati bahunya. Kulitnya pucat, tapi bersinar lembut seperti embun pagi. Dan yang paling sulit dilupakan adalah matanya. Mata yang tenang, dalam, dan menatap langsung ke dalam hati. Sarta mencoba berkata sesuatu, tapi suaranya tercekat. Tubuhnya kaku, seolah otaknya belum menyadari bahwa sesuatu di depan ini tidak masuk akal. Tidak seharusnya terjadi. Perempuan itu tersenyum samar. Tidak perlu takut, ucapnya. Suaranya lembut, nyaris sehalus bisikan angin di antara pepohonan. Aku tidak akan menyakitimu. Sarta menelan ludah. Siapa kamu? Tanyanya pelan, nyaris seperti berbisik kepada dirinya sendiri. Aku Laras, jawabnya singkat. Aku adalah dia yang kau tolong semalam. Sarta mengerutkan kening. Ia menatap tanah, lalu kembali ke wajah perempuan itu. Ular itu. Laras mengangguk pelan. Itu salah satu wujudku. Saat aku terluka, aku kembali ke bentuk asliku. Tapi kau tidak lari. Kau tidak mengusir. Kau bahkan menyelamatkanku. Sarta mundur satu langkah. Aku tidak. Aku hanya. Ia tidak tahu harus berkata apa. Tidak ada logika yang bisa menjelaskan situasi ini. Namun yang lebih aneh, ia tidak merasa takut. Justru ada ketenangan aneh yang menyusup ke dadanya. Laras berdiri dengan anggun, tidak mengancam, dan tatapannya membawa keteduhan yang belum pernah ia rasakan sejak istrinya meninggal bertahun-tahun lalu. Laras kemudian melangkah mendekat. Langkahnya ringan, seperti melayang di atas tanah. Ia meraih tangan Sarta yang kasar dan penuh bekas luka kerja keras. Tangan ini telah menolongku tanpa pamrih. Maka, izinkan aku membalasnya. Sarta menatapnya bingung. Bagaimana caranya? Laras tersenyum. Dengan kebersamaan. Dengan hidup. Dengan cinta. Jika kau bersedia. Dan pagi itu, di tengah hutan yang basah oleh hujan semalam, Sarta merasakan sesuatu yang tak pernah ia harapkan muncul lagi dalam hidupnya. Harapan. Ia tak tahu siapa atau apa sebenarnya Laras. Tapi untuk pertama kalinya sejak lama, ia tak merasa sendiri. Tak merasa hampa. Dan tanpa sadar, ia tersenyum. Perlahan, langkah hidupnya mulai berubah arah. Tanpa ia sadari, hatinya telah memilih sesuatu yang jauh di luar nalar, tapi terasa benar. Hari-hari setelah pertemuan itu berubah menjadi bulan, dan bulan menjadi musim. Sarta dan Laras hidup bersama di gubuk sederhana milik Sarta. Awalnya, warga desa menganggap Laras hanya seorang janda dari luar dusun. Namun lama-kelamaan, bisik-bisik pun muncul. Kenapa perempuan seanggun itu tinggal dengan penebang kayu tua? Kenapa hidup Sarta tiba-tiba jadi mudah? Siapa dia sebenarnya? Tapi Sarta tidak peduli. Untuk pertama kalinya, gubuk yang tadinya dingin kini terasa hangat. Ada tawa. Ada makanan yang selalu tersaji di meja. Ada nyanyian lembut dari dapur. Dan di malam hari, ada Laras yang memeluknya erat. Dengan mata yang seolah menyimpan seluruh lautan. Suatu malam, ketika bulan menggantung bulat sempurna di langit, Laras duduk di samping Sarta, di depan api unggun kecil. Hening. Angin gunung berhembus pelan. Laras menatap api, lalu berkata pelan, Sarta, aku ingin tetap bersamamu. Selamanya, kalau bisa. Sarta menoleh. Tentu, aku pun ingin begitu. Tapi Laras tidak tersenyum. Matanya justru sayu. Ada syarat, lanjutnya. 3 hal yang harus kau pegang, apapun yang terjadi. Sarta mengangguk pelan. Laras mengangkat 1 jari. Pertama, jangan pernah tanyakan asal-usulku. Jangan tanya siapa aku sebenarnya. Ia mengangkat jari kedua. Kedua, jangan pernah bertanya dari mana datangnya rezeki yang akan menghampiri kita. Lalu jari ketiga. Dan terakhir, jangan ikuti aku, terutama saat aku keluar rumah di malam bulan purnama. Jika kau melanggar, segalanya akan lenyap.
Tak bisa kembali. Sarta menatap Laras lama. Ada keraguan, ada penasaran, tapi juga keyakinan aneh. Ia tahu Laras bukan manusia biasa. Tapi cinta kadang membuat seseorang percaya pada hal yang mustahil. Ia mengangguk. Aku janji. Laras menatapnya dalam, lalu memeluknya erat, seolah tahu waktu mereka terbatas. Dan sejak malam itu, segalanya berubah. Kayu-kayu yang Sarta tebang tiba-tiba laku keras. Pembeli datang dari kota, dari luar desa. Hasil panen meningkat. Ayam-ayam bertelur lebih banyak. Orang-orang mulai memanggilnya Juragan Sarta. Dari gubuk reot, ia membangun rumah kayu panggung. Dari sendirian, kini ia memiliki karyawan. Namun di balik semua berkah itu, Sarta tak pernah tahu kemana Laras pergi saat bulan purnama tiba. Ia hanya tahu, saat ia terbangun dan mendapati tempat tidur kosong, ia harus menunggu hingga pagi, dan Laras akan kembali, seolah tak pernah pergi. Dan seperti janjinya, Sarta tak pernah bertanya. Setidaknya, untuk sementara waktu, musim berganti. Desa kecil di lereng pegunungan Wilis mulai berubah. Dan semua orang tahu, penyebabnya adalah satu nama, Juragan Sarta. Dulu ia hanya penebang kayu yang hidup dari hari ke hari. Kini, kayunya dicari oleh para saudagar dari kota. Kayu biasa yang ia tebang dari hutan tiba-tiba menjadi jenis paling dicari. Kering, kuat, tidak lapuk, dan entah kenapa, berbeda dari yang lain. Ladang di belakang rumahnya, yang dulunya tanah mati, kini tumbuh subur. Sayur mayur sebesar lengan, buah manis tanpa ulat, bahkan ternaknya pun gemuk tanpa diberi makan banyak. Orang-orang mulai bertanya, diam-diam iri. Apa rahasianya? Apa jimatnya? Apa mantranya? Tapi Sarta tak pernah memberi jawaban. Ia hanya tersenyum kecil dan berkata, mungkin memang rezeki dari Tuhan. Namun ia tahu, ada tangan lain yang bekerja dalam diam. Laras, istrinya, tetap sama seperti awal mereka bertemu. Anggun, diam, lembut. Namun ada saat-saat, terutama ketika bulan purnama mendekat, Sarta mulai merasakan jarak yang tak bisa ia jembatani. Laras tetap mencintainya. Tapi ada sesuatu yang tak bisa disentuh. Seperti ruang rahasia yang tak boleh dibuka. Rumah panggung mereka berdiri megah. Perabot baru, perhiasan emas, bejana keramik dari luar pulau. Tapi semua itu terasa seperti hadiah dari langit, bukan hasil kerja tangan. Dan itulah yang mulai mengusik hati Sarta. Ia mulai dihampiri oleh godaan yang halus, tapi mengakar. Keingintahuan. Rasa ingin tahu yang merambat pelan-pelan ke dalam hati. Kenapa semua ini bisa terjadi? Bisik suara di dalam dirinya. Dari mana asalnya emas ini? Siapa sebenarnya wanita yang tidur di ranjangku tiap malam? Laras tidak pernah menjawab. Dan ia tidak pernah bertanya. Karena ia ingat janji. Tapi janji yang dipelihara dalam sunyi, lama-lama bisa retak. Sarta mulai memperhatikan hal-hal kecil. Bau asing di pakaian Laras setelah ia kembali dari malam purnama. Jejak langkah samar di halaman. Daun-daun yang terbakar setengah, padahal tidak ada api. Semakin ia kaya, semakin pikirannya resah. Semakin rumahnya besar, semakin hatinya hampa. Dan dalam diam, tanpa ia sadari, Sarta mulai terjebak dalam perang yang ia ciptakan sendiri, antara cinta dan rasa ingin tahu, antara janji dan kecurigaan. Dan seperti pohon tua yang batangnya mulai retak dari dalam, ia belum tumbang. Tapi waktunya hampir tiba. Malam kembali datang ke lereng pegunungan Wilis. Bulan menggantung sempurna, bundar seperti mata yang mengawasi. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Dan angin seakan membawa bisikan yang tak dapat dipahami. Di dalam rumah panggung yang megah, Sarta duduk sendiri. Api di perapian menyala pelan. Di sisi ranjang, tempat tidur kosong. Selimut terlipat rapi. Tidak ada jejak Laras. Sudah 3 kali bulan purnama datang dalam tahun itu. Dan sudah 3 kali pula Sarta bangun tengah malam, hanya untuk mendapati Laras menghilang tanpa suara.
Ia tahu kemana Laras pergi. Ke hutan. Seperti yang ia lakukan sejak dulu. Dan ia tahu, ia tak boleh bertanya. Tak boleh mengikutinya. Itu adalah bagian dari janji. Tapi malam ini, berbeda. Ada gelisah yang tak bisa ia redam. Ada dorongan dalam dada yang terus mendesak. Apa yang sebenarnya ia sembunyikan dariku? Sarta berdiri. Kakinya melangkah pelan keluar rumah. Udara malam menggigit. Tapi langkahnya mantap. Ia mengambil senter tua, menyampirkan jaket, dan menyelinap ke dalam bayangan pepohonan. Ia mengikuti jejak samar di tanah basah. Daun-daun jatuh seperti membisikkan peringatan. Namun tak cukup keras untuk membuatnya berhenti. Bulan menyinari jalannya. Seolah langit pun ingin melihat apa yang akan terjadi. Sarta terus berjalan, menembus hutan, hingga ia mendengar suara. Suara aliran sungai, suara angin, dan sesuatu yang lain. Seperti nyanyian, lembut, panjang, tak berbahasa. Ia bersembunyi di balik semak, menyingkap ranting pelan, dan saat itulah, ia melihatnya. Laras, atau sesuatu yang menyerupainya, berdiri di atas batu besar di tengah sungai. Rambutnya tergerai panjang. Gaunnya berkilau seperti sisik. Dan tubuhnya perlahan berubah. Kulitnya memudar, menjadi perak. Kakinya melengkung, menyatu, hingga tubuh itu memanjang menjadi ular raksasa. Di sekelilingnya, makhluk-makhluk gaib berdiri dalam lingkaran. Wujud mereka aneh, kabur, seperti bayangan dalam kabut. Mereka menunduk hormat pada Laras, sang siluman ular, yang kini menari perlahan di atas permukaan air tanpa menyentuhnya. Sarta membekap mulutnya sendiri, matanya membelalak, jantungnya berdentam, bukan karena takut, tapi karena kenyataan di hadapannya menghancurkan sisa-sisa logika yang ia miliki. Seluruh dunia runtuh dalam sekejap. Wanita yang ia cintai, yang ia nikahi, yang memberinya hidup baru, bukan manusia. Dan di detik itu, ia sadar, ia telah melanggar janji. Terlambat, tidak ada jalan pulang. Di tengah sungai yang dingin dan bening, Laras menari dalam wujud aslinya. Tubuh ular peraknya melingkar anggun di atas permukaan air, seolah ia adalah bagian dari sungai itu sendiri. Di sekitarnya, makhluk-makhluk tak bernama, tak berbentuk pasti, berdiri dalam hening hikmat. Ini bukan tarian untuk manusia. Ini adalah upacara kuno, milik dunia yang tak bisa dijangkau oleh logika manusia. Dunia yang selama ini ia sembunyikan dari Sarta. Dari balik semak, tubuh Sarta gemetar. Ia ingin mundur, ingin lari, tapi tubuhnya terpaku. Mulutnya kering, mata tak bisa berpaling. Dan saat Laras perlahan kembali ke wujud manusianya, mengenakan kain putih tipis yang menyatu dengan kabut, ia berhenti. Kepalanya menoleh. Tatapan mereka bertemu. Laras melihat Sarta. Ia tahu, ia sadar. Tak ada kemarahan di wajahnya. Tak ada teriakan. Tak ada kejaran. Yang ada hanyalah kesedihan. Dalam dan lama. Laras melangkah pelan, naik ke tepi sungai, berjalan ke arah Sarta yang kini berdiri di balik pohon. Tak bisa menyembunyikan dirinya lagi. Kenapa? Bisik Laras. Suaranya nyaris seperti angin. Sarta tidak menjawab. Bibirnya bergerak. Tapi tak ada suara keluar. Apa yang bisa ia katakan? Bahwa ia penasaran? Bahwa ia tidak percaya? Atau bahwa ia takut? Laras menunduk. Ia menyentuh tanah, mengangkat segenggam air sungai, dan membiarkannya menetes dari jarinya. Aku memberimu cinta, memberimu rumah, memberimu kehidupan yang tak pernah kau bayangkan sebelumnya. Ia menatap Sarta, dan kali ini, ada air mata di matanya. Kau berjanji, Sarta, tapi seperti semua manusia, pada akhirnya kau tak mampu menahan dirimu sendiri. Sarta akhirnya bersuara, serak, patah-patah. Aku hanya ingin tahu siapa kau sebenarnya. Aku takut. Aku ingin mengerti. Laras menggeleng pelan. Cinta tidak selalu harus dimengerti. Cinta kadang hanya butuh dipercaya. Ia mendekat,
menyentuh wajah Sarta dengan lembut untuk terakhir kalinya. Hangat, tapi menyedihkan. Seperti matahari senja yang tahu ia harus tenggelam. Aku mencintaimu, Sarta. Tapi dunia ini tidak mengizinkan kita bersama jika janji dilanggar. Perlahan, tubuh Laras mulai memudar. Kabut menelan langkahnya. Hutan menjadi sunyi. Suara aliran sungai pun hilang. Dan dalam sekejap, ia menghilang. Meninggalkan Sarta sendiri, berdiri di antara pohon-pohon yang bisu. Dan hanya satu kalimat yang terngiang di benaknya, berulang-ulang. Cinta, kadang hanya butuh dipercaya. Setelah Laras menghilang, malam terasa lebih panjang dari biasanya. Langit tetap gelap meskipun matahari seharusnya sudah terbit. Kabut turun lebih tebal dari hari-hari sebelumnya, menyelimuti pohon dan tanah seperti kain kafan yang menutupi jenazah. Sarta kembali ke rumahnya dengan langkah lunglai. Tubuhnya lelah, tapi bukan karena perjalanan. Jiwanya kosong. Dunia yang ia bangun, cinta yang ia rawat, lenyap begitu saja. Ia berharap semua itu hanya mimpi. Tapi pintu rumah yang terbuka dan sepi menegaskan bahwa Laras benar-benar telah pergi. Ia duduk di kursi depan, diam, memandang ladang yang biasanya hijau, kini kekuningan. Daun-daun mulai mengering. Suara ayam-ayamnya tak terdengar. Kolam ikan di samping rumah surut dan berbau busuk. Esoknya, para pekerja tidak datang. Tukang angkut kayu yang biasanya antre memanggil namanya, kini tidak ada seorang pun. Dan yang lebih mengejutkan, tumpukan kayu di belakang rumahnya, yang dulunya harum dan kokoh, kini lembab dan rapuh. Seperti kayu mati dari hutan tua. Sarta berkeliling desa, mencoba mencari bantuan. Tapi warga yang dulu menyapanya ramah kini menunduk atau pura-pura tidak melihat. Ada yang membisikkan sesuatu. Ada yang menutup pintu pelan-pelan saat ia lewat. Dalam waktu 3 hari, hidup yang ia kenal hancur. Rumah megahnya mulai lapuk. Atapnya bocor. Perabot mahal yang ia banggakan retak satu persatu. Lumbung kosong. Harta mencair seperti embun pagi yang dijilat mentari. Ia mencoba menebang kayu lagi, seperti dulu. Tapi kapaknya tumpul, dan pohon-pohon seakan enggan tumbang. Bahkan hutan pun seolah menolaknya kembali. Dan di malam keempat, saat ia duduk sendiri di teras rumah, angin malam membawa suara samar. Lembut, menyayat. Suara Laras, kau telah melanggar sumpah. Maka segalanya harus kembali seperti semula. Air mata Sarta jatuh tanpa suara. Ia tidak marah, tidak menjerit, tidak melawan. Karena jauh di dalam hatinya, ia tahu ini adalah hukuman yang layak. Ia tahu ia telah merusak sesuatu yang sakral, cinta yang datang dari alam, bukan dari dunia manusia. Dan cinta seperti itu hanya datang sekali seumur hidup. Kini, ia hanya bisa menatap gelap, berharap pagi tak pernah datang. Rumah panggung megah itu kini hanya bayang-bayang masa lalu. Dindingnya bolong, atapnya miring, dan tiang-tiang utamanya mulai dimakan rayap. Halaman yang dulu dipenuhi bunga dan suara ayam kini dipenuhi ilalang, diam dan tak terurus. Sarta duduk di anak tangga paling bawah, memandang tanah yang kering dan pecah. Di tangannya tergenggam secari kain putih. Selendang Laras yang tertinggal sejak malam terakhir itu. Ia mengelusnya pelan, seolah kain itu masih hangat, seolah Laras masih bisa disentuh. Tak ada yang tersisa kini. Emas habis dijual, perabot ditukar demi makanan. Pekerja pergi, warga menjauh. Dari seorang juragan yang disegani, Sarta kembali menjadi lelaki tua sendirian. Tidak hanya miskin dalam harta, tapi miskin dalam hati. Ia mencoba mengisi waktunya dengan berkebun, menebang kayu kecil untuk dipakai sendiri, tapi tubuhnya sudah renta. Punggungnya nyeri, tangannya bergetar, dan pandangannya mulai kabur. Tak ada yang mengunjunginya, tak ada yang bertanya kabar. Dunia yang dulu memujanya kini bahkan tak mengingat namanya. Ia hanyalah bayang-bayang yang masih bernafas di tengah hutan yang kembali liar. Namun malam-malam tetap datang. Dan dalam sunyi yang menusuk, Sarta sering berbicara sendiri. Bukan karena gila,
Tapi karena satu-satunya cara ia bisa bertahan adalah dengan mengenang. Mengenang tawa Laras. Mengenang tangan hangatnya saat menyentuh bahu. Mengenang malam-malam ketika rumah ini penuh cahaya. Bukan hanya dari lampu, tapi dari cinta. Dan setiap kali bulan purnama datang, ia duduk di bawah pohon besar, memandangi langit, berharap satu hal. Jika kau masih bisa melihatku, Laras, maafkan aku. Ia tidak lagi meminta Laras kembali. Ia tahu itu mustahil. Yang ia harapkan hanya satu, agar cinta yang telah ia rusak tidak hilang sia-sia. Dan jika kelak ia mati, ia hanya ingin satu hal tertulis di batu nisannya. Pernah mencintai siluman dan menyesal seumur hidup. Kabut pagi turun perlahan di lereng pegunungan Wilis. Seperti biasa, dingin dan diam. Udara basah menyentuh dinding gubuk tua yang sudah hampir runtuh, menyelimuti satu-satunya penghuni yang masih bertahan di sana. Seorang lelaki tua, duduk diam di beranda reyot, memandangi kosong ke kejauhan. Namanya masih Sarta, tapi tak ada lagi yang memanggilnya. Waktu telah menelan segalanya, harta, status, bahkan ingatan orang-orang. Tapi tidak untuknya. Ia masih ingat segalanya dengan sangat jelas. Nama itu, senyum itu, mata itu. Laras, wanita yang bukan manusia. Wanita yang datang dari dunia lain, tapi pernah mencintainya dengan sepenuh hati. Sarta menggenggam selendang putih yang mulai pudar warnanya. Tak banyak lagi yang bisa ia lakukan dalam hidup. Ia sudah terlalu tua untuk bekerja, terlalu lelah untuk berharap. Tapi setiap pagi, ia masih duduk di tempat yang sama, menghadap ke arah sungai di kejauhan, tempat terakhir ia melihat Laras. Ia tak lagi menyesali kepergian Laras dengan air mata. Yang tersisa sekarang hanya diam. Penyesalan yang tidak melolong, tapi tinggal di dada seperti batu yang tak bisa diangkat. Kadang, ia bicara sendiri. Kadang, ia menulis puisi-puisi kecil di potongan kayu. Kadang, ia menaburkan bunga liar di tanah lapang, berharap angin membawanya ke tempat Laras berada. Ia tahu, semua itu tak akan mengubah apapun. Tapi itu satu-satunya cara untuk menjaga cinta yang tak selesai. Dan pada suatu pagi, ketika kabut lebih tebal dari biasanya, dan angin berhembus lebih lembut dari hari-hari sebelumnya, Sarta tak lagi ditemukan duduk di beranda. Ia ditemukan tertidur di dalam gubuk. Selendang putih itu masih dalam genggamannya. Wajahnya tenang, seolah mimpi terakhirnya membawanya kembali ke pelukan yang selama ini ia rindukan. Warga desa menguburnya di lereng yang sama, tak jauh dari pohon besar yang dulu sering ia duduki saat menatap langit. Tak banyak yang datang, tak ada keluarga, hanya tanah, angin, dan kabut yang menjadi saksi. Tapi konon, pada malam-malam tertentu, saat bulan purnama menggantung sempurna, ada sosok wanita berjubah putih berdiri di dekat makam itu. Rambutnya panjang, matanya sayu, dan ia memegang selendang yang melambai pelan tertiup angin. Ia tak berkata apa-apa. Ia hanya menunduk dan menghilang perlahan ke dalam kabut. Seolah cinta yang terlanjur rusak masih setia menjaga.